Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita Fisika Matematik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan atau video sebelumnya kita sudah membahas salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial orde 2, yaitu dengan menggunakan deret atau solusi deret persamaan diferensial. Dan kita sudah bahas salah satu bentuk persamaan khusus yang kita kenal dengan persamaan Legendre, di mana persamaan Legendre ini bisa kita temui ketika kita melakukan separasi variabel pada koordinat bola. Nah, persamaannya itu berbentuk seperti ini. Kita review saja. 1 kurang X pangkat 2, Y double aksen, dikurang 2X Y aksen, ditambah L tambah 1 sama dengan 0. Di mana solusinya ini, kemarin kita misalkan solusinya ini berbentuk Y sama dengan, ini kemarin kita awal-awal Y sama dengan 0 ditambah 1X ditambah 2X dan seterusnya, atau bisa kita tulis Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tabel hingga N X N. Oke, ini Anda turunkan 1 kali Y-nya, kemudian Anda turunkan 2 kali, kemudian Anda substitusi masuk ke persamaan ini. Ini sudah kita jelaskan step by step pada pertemuan sebelumnya, dan solusinya ini ternyata berbentuk polinomial yang kita sebut dengan polinomial Legendre. Di mana polinomial Legendre ini bisa diberikan oleh formula Rodriguez, di mana PL X sama dengan seper 2L L faktorial DL DXL X pangkat 2 kurang 1 L. Oke, jadi ini adalah jadi ini adalah solusi dari persamaan ini. Ini biasa kita dikenal dengan formula Rodriguez. Nah, beberapa nilai polinomial ini untuk nilai L 1 sampai 5 itu sudah kita
berikan, sudah saya tuliskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke, kita lihat persamaan yang lain, yang bentuknya serupa dengan persamaan Lysander, yaitu persamaan Lysander terasosiasi. Oke, jadi terasosiasi ini maksudnya yang erat hubungannya dengan persamaan Lysander ini. Persamaan Lysander terasosiasi. Jadi yang erat kaitannya dengan persamaan Lysander. Bentuknya seperti ini. Si suku pertamanya sama, 1 kurang X pangkat 2, Y double aksen, dikurang 2XY aksen, ditambah, nah, di sini suku yang ketiga berbeda. Ini tadi di sini ada Y ya. Sini ada L tambah 1 ditambah dikurang M pangkat 2 1 dikurang X pangkat 2. Dengan M, ini sama dengan Y, sama dengan 0. Dengan M kuadrat lebih kecil sama dengan L pangkat 2. Nah, coba perhatikan ini persamaan ini kita sebut dengan persamaan Lysander terasosiasi, perbedaannya hanya di sini. Oke, kalau di sini cuma L tambah 1, kalau di sini ada suku ini M pangkat 2 1 kurang X pangkat 2. Ini nilai M positif dengan negatif sama karena di persamaan ini nilai M-nya itu adalah M pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita misalkan Y, misal Y sama dengan 1 kurang X berpangkat M per 2 dikali dengan kembali. Jadi kita misalkan Y sama dengan 1 kurang X, M per 2 dikali dengan U. Kemudian langkah selanjutnya kita turunkan 1 kali, kemudian kita turunkan 2 kali, Anda substitusi masuk ke persamaan ini. Jadi Anda turunkan 1 kali Y aksen, turunkan lagi 2 kali Y aksen. Nah, kalau jika Anda substitusi masuk nanti apa detailnya ada di catatan kuliah Anda, saya akan berikan.
kan, maka solusinya persamaan ini, coba perhatikan solusi persamaan ini diberikan oleh formula Rodriguez juga, di mana P, L, dan M, X, ini sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dibagi dengan pangkat M per 2 ini sekarang dm d x m p lx. Jadi dengan PL, ini PL yang ada di sini, ini adalah PL yang di sini. Oke. Nah, ini adalah yang bagian bawah ini adalah solusi persamaan yang paling bawah itu adalah solusi persamaan polinomial Lysander terasosiasi. Oke. Ini yang bagian bawah ini inilah solusi persamaan polinomial Lysander terasosiasi. Beberapa nilai ini untuk L-nya, untuk L-nya 1, coba perhatikan untuk L-nya 1, berarti hanya ada M L-nya 1, berarti L-nya 1, ini berarti P1L sama dengan 1, dan M-nya 1, X, ini nilainya sama dengan, kalau M-nya 1 berarti turunan pertama PLX, di mana kalau P1X itu sama dengan P1X itu sama dengan X, jadi ini 1 kurang X, cara mendapatkan solusinya, M per 2, dm berarti M-nya 1, berarti dx, P1X, ini P1X itu sama dengan X, berarti turunannya sama dengan 1, berarti P11X ini sama dengan 1 kurang X pangkat 2 M per 2. Oke. Kemudian yang lain,
Hmm. Contoh yang lain, polinomial Lysander terasosiasi. Contoh yang lain, misal P P1, 2, ini L-nya 2, ini sama dengan, ini nilainya 3X, 1 kurang X pangkat 2. Saya jelaskan dulu cara mendapatkannya. Ini berarti sama dengan 1 kurang X pangkat 2, M, berarti M-nya di sini 1, berarti pangkat 1/2, D, M-nya 1, ini DX, M-nya 1, di mana P2 itu kita ketahui, P2 itu sama dengan P2 itu P2 itu sama dengan 1/2 3X pangkat 2 dikurang 1. Oke. Kalau ini diturunkan terhadap X, jadinya 1/2 3 kali 2 X. Hasilnya 3X. Sehingga P21X sama dengan 1 kurang X pangkat 2 pangkat 1/2 dikali dengan 3X. Ini adalah, jadi ini L-nya 2, M-nya 1. Tadi kita ketahui syaratnya tadi M lebih kecil sama dengan L pangkat 2. Oke. Sehingga untuk L-nya 2, coba perhatikan L-nya 2, M-nya berarti bisa 2, bisa M-nya 1 dan M-nya sama dengan 0. Kalau M-nya M-nya 0 itu kembali ke polinomial Lysander dan M-nya sama dengan 2. Oke, berarti P22X ini bisa juga, ini sama dengan 1 kurang X pangkat 2 1/2. Ini sekarang D2 per DX pangkat 2. Ini 1/2 3X pangkat 2 ditambah dikurang 1. Turunan, kalau ini suku yang ini diturunkan 1 kali, turunan 1 kalinya berarti DX diturunkan 1 kali jadinya 3X, diturunkan 2 kali jadinya 3. Oke. Sehingga P22X ini sama dengan 3, 1 kurang X pangkat 2. Sorry, ini pangkat M di sini berarti ini 2/2, berarti pangkat 1. Sorry. Muncul lagi.
Jadi di sini tadi ini M-nya 2, T2 2/2, ini pangkatnya sama dengan 1, sehingga P2 2 sama dengan 3, 1 kurang X pangkat 2. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk L-nya 3, berarti ini ada solusinya untuk M sama dengan 1, M sama dengan 2, dan M sama dengan 3. Oke, tentu ada juga nanti Anda di tugasnya nanti Anda tentukan P31, P32, dan P33. Oke, nanti detail tugasnya saya kirimkan melalui Google Classroom. Oke, selanjutnya kita bahas persamaan diferensial khusus lainnya yang kita beri nama yang kita kenal dengan persamaan Bessel. Oke. Persamaan Bessel ini bentuknya persamaan Bessel ini X pangkat 2 Y double aksen ditambah X Y aksen ditambah X pangkat 2 dikurang P pangkat 2 Y sama dengan 0. Oke, jadi kita kenal dengan persamaan Bessel. Persamaan Bessel ini juga bisa ditulis menjadi bentuk yang lain, karena kita tahu suku bagian ini bisa ditulis jadi X Y aksen, sehingga ini bisa ditulis X Y aksen ditambah S pangkat 2 dikurang P pangkat 2 Y sama dengan 0. Oke. Nah, solusi persamaan ini kita berikan dalam bentuk deret, yaitu Y sigma, ini kita pemisalannya seperti ini, N sama dengan 0 sampai tabur hingga AN X N tambah S. Nah, sama seperti di penyelesaian persamaan diferensial solusi persamaan Lesender yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini kita bisa turunkan N sama dengan 0 tabur hingga AN, ini sekarang turunannya ini adalah N ditambah S tambah S X N ditambah S dikurang 1. Oke. Kemudian X Y aksen berarti sama dengan ini sigma N sama dengan 0 N ditambah S X N tambah S. Oke. Kemudian kita punya ini X Y aksen dengan N sama dengan 0, ini N ditambah S
Jadi apa? Pada dasarnya dia mudah karena kita tinggal turunkan, ini kita turunkan, berarti N tambah S, X, N tambah S dikurang 1. Oke, jadi semuanya itu hanya kita turunkan 2 kali. Nanti apa? Setelah itu Anda substitusi semua hasil ini ke persamaan ini. Oke. Kalau Anda substitusikan masuk semua nilai-nilainya, untuk S kita dapatkan solusi bentuk pertamanya, nanti apa detailnya penurunannya step by step itu saya berikan di catatan kuliahnya. Untuk S sama dengan P, itu kita dapatkan solusinya berbentuk seperti ini. Jadi sebelum kita lanjut ke situ, saya jelaskan dulu ini. Sehingga koefisien ini bisa kita dapatkan koefisien X pangkat S itu kalau Anda kita susun kembali itu kita akan dapatkan sigma yang suku yang pertama ini A pangkat S berarti N-nya sama dengan 1. Atau kita substitusi dulu. Kalau kita substitusi, kita akan dapatkan sigma suku yang pertama, sigma N sama dengan 0, berhingga AN, N tambah S, N tambah S, X, N tambah S. Oke. Karena kalau ini dikalikan lagi dengan X, dikalikan X berarti di sini pangkatnya ini saya hilang. Oke. Sehingga yang ini sama dengan ini. Suku pertama. Oke. Kemudian ditambah sigma yang sama dengan 0 AN X N ditambah S ditambah 2. Oke. Jadi ini adalah X pangkat 2 dikali dengan Y. Suku yang ketiga, kemudian suku yang keempat, ini
kurang sigma P pangkat 2 A N X N tambah S sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, coba perhatikan dari persamaan ini, kita dapatkan koefisien X pangkat 2 X pangkat S. Suku yang pertama, S pangkat S itu ini, X pangkat S berarti N-nya sama dengan 0. Berarti A0, N-nya sama dengan 0, ini N-nya sama dengan 0, berarti S pangkat 2. Oke, ditambah suku yang kedua, coba perhatikan, kalau N-nya sama dengan 0 berarti S tambah 2. Berarti suku yang kedua ini tidak mengandung X pangkat S. Sehingga suku yang kedua ini sama dengan 0. Kemudian suku yang ketiga, yang ini, untuk X pangkat S, berarti ini N-nya juga sama dengan 0. Oke, N sama dengan 0 berarti ini P pangkat 2, P pangkat 2, P pangkat 2, A 0 sama dengan 0. Ini share screen-nya macet, sorry. Oke, saya ulangi kembali. Suku yang pertama, ini suku yang pertama. Untuk X pangkat X, ini X pangkat X, yang ini X pangkat X di sini berarti N-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, kita A 0, N-nya sama dengan 0, berarti S. Ini juga N-nya sama dengan 0, berarti S pangkat 2. Sedangkan suku yang kedua, ini karena di sini ada plus 2, berarti untuk N sama dengan 0, berarti di sini X tambah 2, berarti tidak ada X pangkat X. Atau dengan kata lain, suku yang kedua ini kita tulis 0. Kemudian suku yang ketiga, untuk X pangkat X, berarti N-nya sama dengan 0. Berarti ini adalah A0 dikali P pangkat 2 dikali dengan A0, diberikan oleh persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan, A0 X pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 A0. A0-nya habis, sehingga kita dapatkan S pangkat 2, S pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Atau dengan kata lain, S itu sama dengan plus minus P. Oke. Jadi ada dua nilai P. Ada S positif, ada S sama dengan P, dan S sama dengan minus P. Nah, untuk S sama dengan P,
untuk S sama dengan P, untuk solusi yang pertama untuk X sama dengan P. Tadi kan ada dua S sama dengan P atau S sama dengan minus P. Itu kita solusinya Y sama dengan ini J PX, ini sama dengan sigma N sama dengan 0 gamma N tambah 1 gamma N tambah 1 tambah P. Oke. Ini minus 1 pangkat N. Ini X per 2 2N plus P. Oke. Jadi apa namanya? Solusi ini kita kenal dengan solusi jenis pertama. Oke. Solusi persamaan Bessel jenis pertama. Oke. Sekarang kita lihat solusinya. Solusinya ini untuk S sama dengan minus P, ini kita J minus P, X sama dengan ini solusinya berbentuk sama, cuma di sini gamma N tambah 1, di sini gamma, ini P-nya berubah jadi minus di sini. Oke. Minus. Minus 1 berpangkat N X per 2 2N kurang P. Oke. Jadi perbedaannya hanya di situ. Nah, ternyata apa? J minus P ini J minus P ini bukan merupakan solusi independen, sehingga solusi untuk jenis keduanya ini biasa kita adalah kombinasi
Jadi apa? J minus P dengan P ini bukan merupakan solusi yang saling independen, sehingga kita tidak bisa langsung mengambil kombinasi linearnya untuk P integer. Oke, jadi kalau P-nya bukan integer, dia solusinya tidak saling berkaitan, maka solusi umumnya itu bisa kita ambil kombinasi linearnya, tetapi kita mau solusi yang lebih umum. Oke, jadi jika P integer, bukan integer. P bukan integer. Nah, JPX ini dimulai dari X pangkat P. Kalau J minus P X dimulai dari X pangkat minus P. Dapat dilihat bahwa dia merupakan dua buah solusi yang saling independen. Tetapi untuk P bukan integer, untuk P integer, J minus P X sama dengan minus 1 P JP X. Ini untuk P integer. Jadi bisa dilihat dia bukan merupakan solusi yang independen. Jadi apa? Untuk solusi jenis keduanya ini kita di sini saja. Kita beri nama jenis kedua ini merupakan bisa kita ambil sebagai kombinasi linear dan jenis P, kita sebut dengan Neumann function atau NP. Ini solusi keduanya. Ini sama dengan cos NP JPX dikurang J minus PX sin NP. Oke. Ini adalah solusi jenis kedua. Oke. Solusi jenis kedua. Sehingga solusi umumnya ini adalah penjumlahan antara solusi jenis pertama dan solusi jenis kedua. Oke, jadi penjumlahan antara ini solusi umumnya. Atau bisa kita tuliskan solusi umum persamaan Besselnya solusi umum persamaan Bessel
ini diberikan Y sama dengan A JPX ditambah B NPX dengan J P dengan B NP itu diberikan di sebelumnya, A dan B ini merupakan sebuah konstanta. Oke, sekian untuk pertemuan atau video kali ini. Sebagai bahan belajarnya, detail penurunan persamanya akan saya berikan di catatan kuliahnya atau catatan kuliahnya bersama dengan video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.